senang sekali pada hari ini kembali Bapak dapat menjumpai kalian di dalam virtual lab yang ketiga. Nah, hari ini anak-anak kita akan melakukan proses pembedahan pada katak berhubungan dengan sistem reproduksi, yaitu anatomi dan morfologi katak. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan, mari simak penjelasan berikut ini berhubungan dengan ciri-ciri dari katak. Katak merupakan kelas dari amfibi, mencakup sekitar 4.000 spesies. Kelompok hewan ini umumnya hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Selama proses metamorfosisnya, banyak jenis katak di air saat masih berupa larva. Larva katak yang disebut kecebong atau berudu ini tidak memiliki kaki, namun memiliki insang dan berekor. Di dalam metamorfosis selanjutnya, dua pasang kaki katak berkembang, sedangkan insang dan ekornya menghilang. Setelah kakinya berkembang, katak hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka berasal dari bahasa Latin yang berarti cloaca, adalah lubang silit atau bagian belakang yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan sel kelamin pada spesies hewan tertentu. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan percobaan berhubungan dengan anatomi pada katak. Halo, Bapak menjumpai kalian kembali di dalam praktikum ini. Sebelumnya kalian sudah melihat penjelasan mengenai hewan amfibi ini. Sekarang kita akan langsung mulai pada percobaan yang akan Bapak lakukan, yaitu pembedahan katak. Gambar dari struktur anatomi katak seperti yang kalian lihat. Di sini ada di bagian kepala, dan ini merupakan bagian dari yang namanya tubuh bagian bawah, yaitu tentunya di daerah bagian perut. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan proses pembiusan pada katak ini ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembedahan, caranya Bapak sudah menyiapkan yang namanya larutan kloroform ini. Ini larutan kloroform yang biasanya digunakan untuk membius katak. Larutan kloroform itu diteteskan ke kapas, simpan di dalam sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah masuk ke sekolah, kita akan coba praktikumkan ya caranya seperti apa. Nah, lalu diambil kataknya dari sini. Setelah itu masukkan ke dalam kotak ini, dibiarkan.
tipis. Ini anak-anak nanti kita biarkan kurang lebih 10 menit sampai nanti kataknya dia mati. Jadi nanti lama-kelamaan setelah pingsan dia mati karena adanya si zat kimia tersebut. Zat kimianya terhirup oleh si katak. Setelah tadi sudah dibius dalam toples ini anak-anak, ini kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, si kataknya sudah mati ya kalau kita lihat. Sudah mati anak-anak. Setelah itu kita akan rentangkan pada baki bedah seperti ini, direntangkan. Jadi antara tungkai depan dan tungkai depan kiri kanan ini ke arah yang berlawanan seperti ini. Dan untuk tungkai belakang juga sama, ditarik. Kita akan menggunakan jarum pentul anak-anak seperti ini ya. Tungkai depan ini kita akan menggunakan jarum pentul, ditancapkan pada baki bedah ini seperti ini. Lalu bagian tungkai belakang juga sama anak-anak seperti ini. Kalau misalkan kita lihat perbedaan antara katak jantan dan katak betina itu biasanya dilihat dari yang namanya bagian bagian leher di sini. Kalau misalkan tidak ada bercak hitam, biasanya ada bercak-bercak hitam anak-anak, itu berarti jantan. Kalau misalkan tidak ada, berarti biasanya disebut sebagai betina. Lalu biasanya di sini juga ada sedikit lekukan ya. Lekukan ini sebelah sini, ini nanti digunakan untuk katak jantan menempel pada bagian ini. Si katak jantan biasanya di bagian tungkai depan, di bagian sini ada bantalan ya, itu untuk menempel pada katak betina. Setelah kita sudah tempelkan ke baki bedah seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah ini bagian kulit ini sangat tipis sekali. Kulitnya sangat tipis sekali anak-anak ya. Menggunakan pinset kita capit. Nah ini ya, capit. Setelah itu untuk bagian alat yang kita gunakan ini gunting. Kita gunting di bagian sini, di bagian bawah ya. Coba ini kita lihat dulu. Ini kulitnya tipis anak-anak. Jadi nanti ada dua bagian lapisan kulit. Nah ini kita belum ke bagian dalam anak-anak. Nah setelah itu baru kita capit. Ini bagian kulit yang tebalnya anak-anak nih seperti ini. Kita gunting juga bagian bawah. Ini kan udah terbuka ya anak-anak. Setelah itu gunting ke bagian atas. Gunting ke bagian atas. Seperti ini anak-anak. Lalu setelah itu dibuka ke bagian samping kiri dan kanan. Sama digunting ke bagian sini, di bagian dada ini. Ini bagian organ-organnya jangan sampai kena ya atau rusak dulu karena kita mau mengamati. Gunting ke bagian kiri bapak ini ya, ke bagian kiri, lalu di bagian bawah juga sama seperti ini ya anak-anak. Setelah itu tancapkan lagi jarum pentul. Jadi ini merupakan bagian juga pembelajaran di kelas 7, membuka penutup tubuh hewan itu memang harus benar anak-anak, agar kita bisa melihat bagian organ-organ dalamnya. Jadi proses pembedahan ini kita harus positive thinking ya. Menggunakan yang namanya katak ini sebagai pengetahuan atau pembelajaran. Dan lalu di bagian atas juga ini sama.
gitu ya. Ini dia jantungnya anak-anak masih berdetak kalau kalian lihat. Karena ini sebenarnya bukan dimatikan ya, tapi dibius, jadi si aliran darahnya masih mengalir. Jantungnya masih berdetak kalau kalian perhatikan. Ini bagian jantung. Nah, anak-anak, Bapak mau menunjukkan bagian dari organ-organ tubuh ini ya. Yang pertama, ini adalah jantung. Nah, pada bagian jantung, di bawah jantung itu terdapat yang namanya hati. Nah, ini hati ya. Hatinya ada 3 gelambir, anak-anak. 1, 2, 3 ke bawah. Nah, hati ini kan peranannya juga tidak jauh berbeda dengan manusia, di mana salah satunya sebagai penetralisi racun. Selain ada jantung, ada hati, kalian lihat ini adalah paru-paru. Ini sebagai organ pernapasan, paru-parunya dia sedang mengembang, anak-anak. Tandanya dia mungkin sedang kesesakan ya, menghirup napas dalam-dalamnya. Sedang proses inspirasi nih. Ini dia mengembang, anak-anak, paru-parunya. Setelah itu, selain ada paru-paru, kita lihat ke bagian sini nih. Nah, ini kita lihat ke bagian bawah, bentar ya anak-anak. Ini paru-parunya dia mengembang. Selain ada hati tadi, di hati juga ini menempel anak-anak adanya kantung empedu. Ada kantung empedu. Nah, ini kantung empedunya kelihatan ya, yang berwarna hitam. Ini kantung empedunya. Kantung empedu ini Bapak yakin semua sudah tahu ya, di mana ini menyimpan cairan empedu. Cairan empedu itu dihasilkan dari perombakan eritrosit. Nah, ini yang bulat ini ya. Ini sebagai kantong empedu. Lalu ke bagian bawah sebagai sistem pencernaan, di sini ada yang namanya lambung. Ya, jadi dari kerongkongan ini masuk ke lambung, anak-anak. Nah, ini lambung yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini adalah lambung. Ini yang dipegang oleh pinset. Lambung. Setelah masuk ke lambung, ini nanti masuk ke bagian yang namanya usus halus. Nah, ini usus halus. Dari usus halus nanti masuk ke usus besar. Nah, usus besarnya ini berarti anak-anak di bagian perut. Ya, di bagian perut. Lalu dari yang namanya usus besar nanti masuk ke bagian yang namanya saluran kloaka. Jadi kloaka itu untuk mensekresikan sisa-sisa pencernaan, lalu juga sisa-sisa ekskresi, dan termasuk juga sel kelamin. Dikeluarkan semua melalui yang namanya satu saluran, itu kloaka. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya di bagian alat kelaminnya. Di bagian alat kelaminnya, di bagian sini anak-anak, di bagian bawah dari organ-organ tubuh pencernaan, kalian lihat ini adalah yang disebut sebagai testis. Nah, ini testis, ini ada 2. Ini berwarna putih kekuningan ya. Ini 1, dan yang ini 1 lagi nih, kanan kiri. Kanan dan kiri. Nah, ini anak-anak ya, ada 2 testisnya. Lalu kalau misalkan ginjal, ini nih ada 2. Dia nggak kelihatan, dia menempel di bagian bawah dari organ pencernaan. Yang ini nih, ini ginjal ada 2. Nah, nanti untuk yang testis ini dia akan bermuara ke salurannya, itu ada vas efferent ya anak-anak. Dari vas efferent itu nanti dia tidak masuk ke kantung kemih ini, tapi dia akan masuk dari testis ini ke bagian saluran, lalu akan keluar melalui kloaka. Nah, kalau untuk yang ginjal, yang ini nih, yang berwarna kemerahan ini, ada 2 ya anak-anak. Dari yang namanya ginjal ini, nanti dia masuknya ke kantong kemih. Dari kantong kemih nanti itu ada bagian yang disebut kloaka, masuk ke dalam kloaka. Jadi seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa kloaka itu adalah muara tempat keluarnya sistem pencernaan, feses,
ada juga sistem ekskresi urin dan alat kelamin, yaitu sel kelamin masuk semua ke kloaka. Kalau misalkan kalian lihat di ikan mas itu biasanya berbeda antara yang namanya saluran anus dan saluran si sel kelaminnya, ya. Baiklah anak, sekarang kita akan mulai kembali dengan pembedahan katak yang kedua ya. Kalau yang tadi itu adalah katak jantan. Karena sekarang sedang musim panas, biasanya yang betinanya jarang ditemukan atau jarang kalau dibeli itu susah nyarinya ya. Jadi kebanyakan yang jantan. Jadi kita lihat untuk yang katak selanjutnya. Karena antara morfologi luar biasanya juga berbeda dengan bagian dalamnya ya anak-anak. Dan untuk memastikan biasanya kita langsung aja melihat ke bagian anatomi. Kadang kalau di bagian luar morfologi suka berbeda dengan bagian dalamnya ya. Baik, ini katak yang kedua. Seperti tadi prosesnya dimulai dari bagian perut bagian bawah, digunting sedikit lalu tarik ke atas. Ini maaf ya, Bapak tidak menggunakan sarung tangan. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat anak-anak ya, ada telurnya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa telur katak itu dikeluarkan jumlahnya tidak hanya satu, tapi biasanya bisa mencapai ratusan anak-anak. Nah, Bapak akan tunjukkan bagian si telur-telurnya yang sudah, biasanya kalau sudah matang dia akan dikeluarkan. Ini yang disebut sebagai katak betina. Kalian bisa melihat bagian telur, ada bagian telurnya. Ini anak-anak bagian telurnya. Bagian telur, kalau sudah matang dia akan dikeluarkan. Nah ini, bagian telurnya terlihat ya. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan dulu ini untuk yang katak betina ya. Ini adalah bagian telur. Di bagian telur ini berarti ini menempel dengan namanya ovarium. Dan ini adalah saluran yang berkelok-kelok, yaitu bagian oviduct. Nah lalu ke bagian yang belakang, ini yang disebut sebagai badan lemaknya anak-anak yang berwarna kuning ini. Ini adalah badan lemaknya. Dan ini telur. Seperti yang Bapak sampaikan, bahwa telur itu pada katak biasanya akan dikeluarkan sampai mencapai ratusan. Jadi tidak satu persatu. Lalu untuk yang bagian ginjalnya, ini menempel dengan menempel ke tulang belakang ya anak-anak di sini. Dan ini di sini ada bagian yang namanya kantung kemihnya. Ini nih, dia udah mengempis dan nanti keluar melalui saluran kloaka. Itulah anak-anak kesimpulan untuk percobaan kita pada praktikum anatomi dan morfologi pada katak adalah bahwa untuk yang katak betina ini berarti memiliki bagian yang namanya telur. Nah, di bagian telur ini juga terdapat bagian ovarium untuk menghasilkan sel-sel telur tersebut. Nah, nanti dari yang namanya bagian telur ini akan dihubungkan juga oleh yang namanya oviduct. Jadi oviduct ini adalah saluran yang berkelok-kelok. Nah, dari bagian oviduct seperti yang tadi sudah dijelaskan akan masuk ke bagian yang namanya kloaka. Ya, secara garis besar. Lalu untuk yang katak jantan, seperti yang kalian lihat bahwa katak jantan itu di sini kalau misalkan dibandingkan dengan yang tadi tidak ada bagian telurnya, dan terdapat juga bagian testis sepasang. Bagian ini adalah bagian testisnya, ada sepasang. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Jangan lupa setelah melihat tayangan ini silakan kalian mengisi pertanyaan di Google Form. Oke, terima kasih semuanya, salam sehat.